Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Oke, semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes ya. Di general reading pembacaan kartu secara acak secara umum ya, karena energi ditarik secara acak ya, begitu kalian menonton video ini. Jadi kalau tidak ada di dalam pembacaan ini, artinya ini bukan energi kamu, dan jadikan atau ambil yang manfaat saja, atau jadikan sebagai pembelajaran aja ya. Oke, nggak nyangka dia atau mereka mau bicara ini dan mau melakukan ini padamu ya. Dia memintakan ini padamu, atau ingin bicara ini padamu, atau ingin melakukan ini padamu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan siapa yang kamu pikirkan, dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala urusan ya, termasuk langkah kehidupan kamu, karena semua kembali kepada kamu, di tanganmu ya. Jadi jangan pernah lupa untuk melibatkannya. Six of Cups. Nggak nyangka dia atau mereka ya mau bicara ini dan mau melakukan ini ke kamu. Ini adalah perpindahan, bisa dibilang meninggalkan. Kartunya baru pertama buruk ya, bukan buruk sih, ini meninggalkan, bisa meninggalkan karena kerja, tapi meninggalkan hubungan ya, karena untuk menuju ke yang lebih baik ya. Kalau yang kamu berdealing dengan rumah tangga orang atau pasangan orang lain, dia akan meninggalkan kamu dan dia akan pergi dengan pasangannya. Tapi yang pasti kalau kalian yang single ketemu single atau lajang ketemu lajang, ini orang ini akan pergi jauh dari kamu, mungkin ngerantau atau mungkin cari kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Kita lihat ya, karena yang pasti dia melakukan ini untuk kebahagiaannya, seperti itu, tidak lebih. Dan dia juga ngerasa kayak galau gitu juga sih di hubungan ini. Ini kita bicara tentang hubungan ya, karena dia merasa hidupnya ada beban tanggung jawab, dimana dia merasa keberatan sekali dengan permasalahannya dia ini, dan dia pergi meninggalkan kamu. Ini lebih condong ke masalah kehidupan dia akan mencari kehidupan yang lebih baik ya, dan dia tidak masalah kalau harus meninggalkan kamu ya. Ini yang sudah berdealing dengan rumah tangga orang atau pasangan orang lain ya, ingin pergi dari hubungan ini untuk menuju ke kebahagiaan. Saat ini dia lagi galau ya. Dia ada beban tanggung jawab, mungkin tentang finansial, mungkin dia sebagai anak sulung, kalau anak sulung ya mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya atau orang tuanya, dan dia akan meninggalkan kamu. Seandainya harus meninggalkan kamu beneran gitu, terpisah gitu, nggak masalah buat dia, karena dia lebih memikirkan tanggung jawab ini. Kalau yang sulung atau dia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya atau orang tuanya, dia akan bekerja keras untuk kedua orang tuanya atau untuk keluarganya. Kalau yang sudah berumah tangga atau kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, dia akan pergi untuk mencari kehidupan bersama pasangannya, untuk pasangannya. Tapi kayak untuk lajang ketemu lajang, single ketemu single lah, maksudnya single gitu, dia akan pergi meninggalkan karena beban tanggung jawab. Kalau enggak untuk keluarganya, juga untuk dirinya sendiri.
karena kehidupannya dia beban, belum bisa mendapatkan yang lebih baik. Ini misalkan gini, dia bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi dan banyak kebutuhan yang belum dia bisa cukupin, ya. Jadi kalau harus meninggalkan kamu, kalau kamu nggak mau menerima kenyataan dia pergi, ya dia kan akan melakukannya, tetap akan kekeh melakukannya. Sekalipun kamu menangis menjerit-jerit, ya. Sekalipun kamu patah hati, ya. Dia saat ini lebih fokus pada dirinya sendiri dan pada beban hidupnya, ya. Ini sudah menjadi keputusan karena menurut dia harus meninggalkan hubungan ini karena dia akan mencari kehidupan yang lain, dan nanti dia berharap di sana juga akan mendapatkan cinta-cinta yang lain, seperti itu. Karena ini meninggalkan cinta, ya. Kalau di sini ternyata tadi hanya meninggalkan untuk sebatas kehidupan dia bersama keluarganya atau dia sendiri, pokoknya intinya untuk kebahagiaan dia, untuk tanggung jawab dia yang harus dia pikul, dan itu sudah menjadi keputusan. Ternyata ini adalah ex of cup, meninggalkan hubungan, gitu. Jadi dia nggak masalah kalau sekedar meninggalkan hubungan dengan kamu. Yang penting dia bisa memberikan kehidupan terhadap dirinya sendiri atau bisa menyelesaikan beban ini sangat berat ya buat dia, ya. Mungkin kamu nggak ngerti, nggak terlalu paham bahwa ternyata selama ini dia sama kamu ya baik-baik aja, happy aja, tetapi dia saat ini ibaratnya buat kehidupan ke depan, besok pagi aja dia nggak ngerti mau makan apa, ya. Sedang dia punya saudara, punya keluarga yang dia harus tanggung jawabin, seperti itu. Dan dia akan pergi merantau atau pergi meninggalkan bersama pasangannya untuk kehidupan menjadi lebih baik, untuk mencukupi kebutuhan tanggung jawab beban yang dia pikul. Dan di sini sudah menjadi mengambil keputusan dan dia akan meninggalkan hubungan. Ini adalah meninggalkan hubungan, ya, seperti itu. Ego, memang egois, tapi di sini ego suatu keinginan yang harus dia lakukan demi rentetan ini. Tetapi dia juga mempunyai perasaan egois, ya. Dia mementingkan diri sendiri tanpa peduli meninggalkan kamu, ya. Bahkan ibaratnya orang ini saking egonya itu egois, ya. Masuk egois, ya, nggak mendengarkan kamu, nggak mau tahu kamu, tapi dia akan mengatakan ini ke kamu dan akan membicarakan ini ke kamu, ya, seperti itu. Membicarakan sama kamu, tapi untuk alasan apapun dia nggak akan menerima karena dia sudah kebebanan berat. Harus benar-benar dia bergerak menuju menjadi lebih baik karena dia bisa dibilang saat ini itu pas-pasan, ya. Kita menyangkut kehidupan, ya, karena menurut dia juga punya hidup baru kok, maksudnya dia punya kehidupan sendiri gitu. Tetapi mungkin kalau kamu menerima, dia masih bisa bersama kamu, tetapi nggak seinten dulu, ya, karena dia lebih fokus pada kehidupan dia, pada masa depan dia, seperti itu. Kalaupun udah komitmen, Des, ya, kalaupun kalian sudah berkomitmen untuk hidup bersama, tetapi dia tidak melakukannya untuk kamu saja, dia lebih mementingkan untuk dirinya sendiri dan untuk kehidupan dia ke depannya, diantaranya karena dia memikul tanggung jawab, ya. Jadi jangan kaget buat kamu kalau suatu saat dia mengatakan ke kamu tentang kehidupan dia, beban hidupnya, atau tiba-tiba meninggalkan kamu, ya itu sebetulnya mungkin sudah sering diutarakan tapi kamu sendiri tidak terlalu memahami gitu, ya. Dia harus bertahan dalam keadaan seperti ini gitu loh. Tetapi kalau kamu masih mau menunggu dia atau kamu mengerti dia, keadaan dia saat ini, mungkin dia juga nggak keberatan gitu. Tetapi ya itu tidak intens, dia hanya melakukan lebih fokus gitu, ya. Kalau kamu nge-WA pasti dibalas, tetapi dia lebih fokus pada dirinya sendiri. Itu dia masih bisa bertahan untuk kamu, tetapi tidak seindah kemarin, ya, karena dia
dia bertahan pun ngerasa letih gitu. Hidupnya itu udah kayak ada putus asa, lelah juga, bertahan buat kamu juga lelah, karena benar-benar sudah apa ya, hidupnya itu benar-benar berat, beban berat gitu ya. Dia saat ini pun putus asa ya, galau, karena kehidupannya nggak ada kemajuan apapun, stuck, nggak ada, nggak melakukan, sudah bekerja keras pun tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi keuangan dia juga udah ini bisa diartikan keuangan ya, bertahan untuk hidup aja gitu. Jadi pas-pasan itu loh, kalau bisa dibilang irit ya. Irit. Dan ini adalah perasaan dia ke kamu. Dia sendiri masih ragu-ragu untuk perasaannya ke kamu itu. Apakah dia itu, kalau cinta betul tapi apakah dia itu bisa benar-benar mencintai kamu dengan keadaan seperti ini? Karena mungkin ya pasti ada konflik kan. Kamu pasti mempertanyakan sesuatu yang membuat dia itu terkadang itu bingung gitu loh. Ya, seolah-olah kamu tuh mengajukan perasaan kamu terus gitu. Tidak mengerti perasaan dia gitu. Jadi dia ragu-ragu. Apa kamu itu pantas untuk dia atau tidak? Walaupun dia sebetulnya masih bertahan tapi lelah gitu loh. Masih bertahan dalam hubungan tapi lelah, bahkan putus asa kalau mikirin tentang kehidupan dia gitu. Saat ini orang ini lagi putus asa, jadi dia saat ini membawa cinta itu seperti ragu-ragu, apa iya sih gitu, dia betul-betul cinta sama kamu. Usianya lebih muda dari kamu ya, ada yang sebagian usianya lebih muda dari kamu. Dia punya cinta, mungkin sudah diomongin sama kamu, tapi dia sendiri ragu-ragu terhadap perasaan dia ke kamu. Dia tahu ini bisa bikin patah hati kamu, patah hati dia, tapi dia harus mengambil keputusan untuk lebih ke patah hati, meninggalkan kamu, walaupun bertahan. Jadi karena kalau bertahan dia juga lelah sih. Hubungan ini buat dia nggak membuat kemajuan apapun, hanya sebatas ngewiaan, hanya sebatas kayak orang senang-senang aja, tidak membantu untuk kedepannya dia gitu. Walaupun kamu sudah bantu, mungkin ya sudah bantu bentuk finansial gitu, tapi ada keanehannya di sini ya. Suatu saat nanti kamu akan kembali, karena hubungan ini kan dia mengatakan cinta sama kamu, tapi dia sudah lelah bertahan karena kehidupan dia yang disibukkan dengan bebannya dia itu loh. Nah, kalau kamu masih dia bertahan sama kamu lelah, tapi kamu juga masih mempertahan untuk dia, tapi dengan cara kamu harus merubah pola hubungan. Kalau kemarin kamu lebih intens menjadi tidak intens. Kalau kemarin kamu lebih negative thinking atau lebih ke untuk diri kamu sendiri ya, pengen disayang lah, pengen diperhatikan lah, atau nge-WA harus dibalas lah, harus ketemu lah. Jadi kayak untuk diri kamu sendiri gitu loh. Makanya dia egonya naik di sini. Ternyata semua karena kamu itu juga menjadi bagian belenggu buat dia. Menjalin hubungan dengan kamu itu menjadi sebuah belenggu. Ini yang dia rasakan saat ini. Mungkin karena dia lebih sensitif sekarang, karena dia sendiri bebannya nggak berubah, menjalin hubungan dengan kamu itu ya tambah mundur aja gitu loh. Jadi kayak kalau orang bilang Jawa itu nyerimpetin gitu loh. Hubungan ini tuh nyerimpetin gitu. Jadi kalau kamu mau dia bertahan sama kamu, biarkan dia sekarang menjadi dirinya sendiri, mencari kehidupannya sendiri. Suatu saat dia akan kembali sama kamu. Di waktu yang ditentukan, kalau kalian sudah kepikiran komitmen nanti ketemu, akan ketemu lagi. Tapi untuk sekarang tidak ya. Ini yang dia ingin lakukan pada kamu. Ini yang ingin dia bicarakan sama kamu. Kalaupun kamu nangis, sekalipun aku nangis, dia udah mengambil sebuah keputusan kekeh untuk menuju ke permasalahan dia sendiri, fokus pada kehidupan dia sendiri ya. Dia tidak selingkuh ya.
Dia tidak selingkuh terbalik, tidak selingkuh. Kalau kamu sama dia mungkin hubungannya selingkuh, ya. Karena kamu kan berdiri dengan pasangan orang lain. Nah kalau begini, ini artinya kamu selingkuh. Ini tapi kan untuk hubungan, semua hubungan ya. Nah kalau kamu bertanya apakah dia mencari atau meninggalkan aku karena selingkuh, enggak. Dia lebih fokus pada kehidupan dia. Ya kalau dia punya pasangannya, baik juga sama pasangannya, gitu. Jadi kamu itu jadi untuk lebih mengerti aja, gitu. Kalau kamu masih sayang ya bertahanlah. Kalau enggak ditinggalkan oleh dia, ya kamu mencari cinta yang lain. Apaan sih Des? Ya maksudnya bukan mencari cepat-cepat, itu bukan. Paling tidak kamu membuka hati untuk yang lain, berteman gitu. Pasti kamu waktu sudah menjalin hubungan dengan dia kan kamu mesti menjauhi yang lain. Kalaupun berteman ya males-malesan gitu. Sekarang berubahlah untuk membuka hati yang lain dulu. Ya kamu tuh sebetulnya kalau punya pacar gitu nggak harus menutup hati untuk satu orang gitu aja. Kamu tetap harus berkomunikasi dengan yang lain, membuka hati dengan yang lain, karena yang dekat sama kamu belum tentu jodoh kamu kan. Buka hati, ya berteman gitu. Yang penting jangan melampaui batasan, karena kamu harus menjaga satu perasaan. Ya, hubungan ini karena terjebak ya. Mungkin kamu sudah jauh dengan dia ya. Sudah jauh dan kamu merasa tiba-tiba seperti ini akan dia katakan dan akan dia lakukan. Tetapi dia akan kembali sama kamu. Ya, misalkan kalian sudah berjanji komit mau menikah gitu, kapan? Tahun 2027 gitu. Itu masih berlaku gitu. Dan suatu saat nanti dia akan kembali. Cuman dia ingin membenahi hidupnya, ingin mengembangkan hidupnya yang saat ini memang betul-betul terpuruk, karena bukan terpuruk ya, karena beban tanggung jawab yang berat, ya kan? Gitu ya Nes. Iya, dia masih sayang sama aku Nes, masih bertahan walaupun lelah. Tapi dia seperti nggak mampu gitu loh. Kalau kondisi keadaan dia seperti ini, bagaimana mama halalkan kamu, ya kan? Kalau single parent ya single parent punya anak, dia harus tanggung jawabin anaknya. Ini yang jadi belenggu buat dia, batasan buat dia. Gak bisa meninggalkan pure begitu aja. Makanya di sini dia sedih pun akan dia jalani. Perpisahan ini ya harus yang biasanya intens. Ya. Ini udah ada sebagian ada yang sudah komitmen menikah ya. Nanti akan kembali dia. Belenggu ini kayak apa ya? Komitmen menikah itu, atau dia tuh ingin serius sama kamu dan memang mungkin sudah komitmen ya. Ini saat ini menjadi belenggu buat dia karena dia harus menepati janji kan. Tapi dia dalam keadaan seperti ini gitu. Ya, makanya dia akan kembali sama kamu untuk menepati janjinya, tapi suatu saat ya, tidak di waktu dekat ya. Janjinya tahun 2025 deh, insya Allah. Janjinya tahun 2027 dia akan halalin aku deh, insya Allah. Doakan yang terbaik, karena ini termasuk semangatnya dia loh. Kamu itu cinta ya nih sama aku, cinta. Cuman karena dia lebih apa ya, saat ini lebih drop ya, ngedrop gitu loh, sok. Bukan sok ya, dibilang sok, depresi, stres karena beban yang sangat berat dan penghasilan gak jelas. Bertahan hidup harus hemat-hemat, ya kan, harus hemat-hemat, tetap aja nggak cukup seperti itu. Jadi yang ingin dia atau dia mau bicarakan ini, dan dia ingin melakukan ini ya, siap-siap aja untuk menerima apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti dia akan menepati janji sama kamu ya, untuk seperti komit yang kalian udah pernah bicarakan ya.
ya. Kamu tuh semangat dia gitu loh. Cuman ya Guna sendiri kalau ngeliat kehidupannya ini sepertinya ya kasihan sih, ya. Tapi dia akan berusaha untuk menepati janji suatu saat nanti. Untuk saat-saat ini keputusannya seperti ini, dia akan melakukan ini dan ini. Mungkin kemarin-kemarin sudah pernah bicara sama kamu, tetapi kamu nanggepin gitu, tetapi kamu kadang-kadang terlupa gitu, kadang-kadang terlupa, apa ya namanya, seperti nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi makanya ini mungkin kadang-kadang terjadi emosi kalau dia lagi fokus kerja, atau kamu nggak dibalas-balas, kamu agak dongkol, kamu agak marah, ya seperti itu. Yang ini jangan salah nanti kalau kamu sampai di blok ya. Nah, dia sudah mentok, pikirannya sudah mentok karena beban ini berat sekali. Dan dia ini ingin meninggalkan hubungan ini walaupun untuk sementara, untuk lebih fokus. Tapi dalam hati yang paling kecil dia tetap bertahan walaupun dia saat ini kalau secara sekarang saat ini ya dia lelah sekali gitu loh. Tetapi di hati kecil dia tetap bertahan untuk kamu. Ya jadi kamu harus bisa memberikan waktu buat dia. Berapa bulan, Des? Ya menunggu dia mengabari kamu, karena dia akan mengabari kamu. Kalaupun kamu nge-WA akan dibalas tapi agak lama gitu loh. Yang penting nge-WA kamu itu sadar bahwa dia lagi butuh waktu dari kamu untuk fokus pada dirinya sendiri gitu. Tapi kadang-kadang kita ini kan sudah diomong tapi kita kadang-kadang nggak peduli gitu loh. Nge-WA tuh nggak dibalas, nge-WA lagi. Ini nanti suatu saat malah bisa membuat jengkel dan benar-benar pergi atau ngeblok kamu gitu. Karena dia merasa terganggu. Hubungan itu tidak harus lebay gitu loh, hubungan itu. Ya percayakan saja sama dia gitu. Karena kartu sendiri di sini mengatakan dia suatu saat akan kembali sama kamu, memenuhi janjinya untuk komitmen karena keputusannya. Saat ini dia sedih loh besar dari kamu itu. Tapi suatu saat kata serius itu akan menjadi sebuah kenyataan untuk kamu, untuk lebih serius, dan dia ingin membawa kamu tuh dalam kebahagiaan, bukan dalam problem. Mungkin kamu ya sekarang sudah bantu dia keuangan, kamu sudah bantu apapun gitu ya. Sebetulnya dia itu senang kamu bantu, tapi dia sendiri itu punya harga diri gitu loh, malu gitu. Jadi kalau dia sekarang meninggalkan atau dia fokus pekerjaan atau mencari nafkah atau mencari kehidupan dia yang lebih baik, terus kamu WA terus, itu kan mengganggu dia gitu loh, konsentrasinya. Dia akan marah besar ya. Karena apa? Sebetulnya di dasar hati yang paling kecil, seseorang ini mempunyai kiat sendiri, prinsip sendiri bahwa dia tidak akan membawa pasangannya dalam kesusahannya. Dia ingin membahagiakan pasangannya, yaitu kamu. Jadi kalau dia akhirnya marah besar sama kamu atau kamu diblok, jangan salahkan dia, karena di sini sudah gue sampaikan kalau kamu ibaratnya kamu tuh dianggapnya ngerecokin gitu loh, walaupun kalian saling cinta saling sayang itu, tapi tidak harus sedemikian gitu loh ya. Cinta itu ya udah, kalau dia udah minta waktu ya kasih waktu, ya kalau mau tanya kabar ya nggak masalah. Tapi kalau kamu terus negatif thinking, terus uring-uringan, itu namanya kamu lepas kontrol gitu ya. Jadi nggak saling pengertian, artinya kamu juga egois. Makanya di sini dia mengangkat kata ego di sini agar dia bisa menekan kamu gitu, untuk tidak kamu itu kayak mementingkan diri kamu sendiri, perasaan kamu sendiri gitu, mementingkan perasaan kamu sendiri tanpa mengerti dia gitu. Yang gue lihat di tebaran kartu ini, kalau maksudnya dimaknainya tuh seperti itu. Ini orang butuh pengertian kamu, butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk fokus untuk menyelesaikan kewajibannya. Seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Jadi hubungan itu adalah saling percaya, saling jujur, saling setia, dan saling mengerti atau saling melengkapi. Tidak ada manusia ini kalau kamu cari yang sempurna, nggak ada. Tapi yang ada satu sama lain, kamu menutupi kekurangan dia dengan kelebihan kamu, dia menutupi kekurangan kamu dengan kelebihan dia, atau ibaratnya itu saling melengkapi ya.
Nah, itu yang disebut namanya kesempurnaan. Jadi sempurna itu tidak diri sendiri ya, tetapi bukan satu orang saja, tapi kesempurnaan itu dibina dari dua orang yang bersatu untuk saling melengkapi. Ya, oke. Di sini Gondes melihat ada zodiak Aquarius, ada zodiak Capricorn, ada juga zodiak Sagittarius, Aquarius, Sagittarius ini tipis-tipis sekali ya. Juga ada Pisces ya, emosi, mut-mutan kayak gitu. Dan ada juga Capricorn kuat ya di sini ya. Terus kemudian ada Sagittarius kuat sekali. Ada Capricorn, ada Scorpio ya. Juga di sini terlihat ada Libra ya. Ada Aquarius. Yang paling dominan adalah Capricorn dan Aquarius. Lainnya itu yang Gondes sebutkan, zodiak yang Gondes sebutkan tipis-tipis energinya. Ya. Oke, sahabat Gondes. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa cinta itu penting, tapi cinta itu tidak boleh di atas segala-galanya. Apalagi yang mementingkan perasaan diri sendiri yang membuat pasangan lain tidak nyaman. Ini tidak nyaman saat ini. Ya, kamu WA senang, tapi endingnya nanti WA-nya panjang, terus akhirnya berantem seperti itu. Ya, karena kamu terkadang lupa. Terkadang lupa bahwa dia itu sudah pernah mengatakan bahwa dia ingin mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik gitu, ya kan? Kadang kita kan seperti itu, iya gitu, tapi lupa nanti kalau WA nggak dibalas agak emosi. Mendingan kamu lebih fokus pada dirimu sendiri dulu ya, tetap tanya kabar, doakan yang terbaik kalau kamu cinta sama dia ya. Tanya kabar, bagaimana baiknya, apa kabarnya, kok banget baiknya gitu. Doakan yang terbaik. Kamu bisa fokus pada diri kamu sendiri ya. Dan kan Gondes sudah bilang, walaupun kalau menjalin satu hubungan dengan yang lain, menjadikan hubungan seperti ini, hubungan cinta, kamu nggak harus menutup hati kamu buat yang lain. Bukanlah hati yang lain, ya kan? Banyak teman kan baik. Yang penting kamu tahu batasan. Kalau memang kamu mencintai seseorang, tapi kalau kamu mencintai ya nggak usah buka hati orang lain. Siapa tahu cocok ya kan? Allah mencintai orang yang baik. Kalau kalian lihat di sini, orang ini putus asa ya. Ini memang putus asa dan udah pesimis dengan kehidupan dia. Ya mendingan tinggalin aja ya, tinggalin aja. Pertimbangkan kembali hubungan ini, yang pasti itu. Pertimbangkan kembali. Aku cinta lu, Des, masa selalu ninggalin. Ya kalau mau, kalau nggak mau ya udah, ya kan? Kita hidup mencari bahagia bersama pasangan. Ini bukan pasangan, ini baru pacar. Kalau ada yang lebih baik, why not? Ya kan? Lebih baik, lebih bisa membimbing kamu, lebih bisa membuat kenyamanan kamu ya, tidak marah-marah. Pisces itu kan mut-mutan, Pisces itu emosian. Oke, kita ambil pesan untuk kamu. Jadi pertimbangkan kembali hubungan ini. Semua kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Jadi Gondes nggak berhak untuk menekan kamu atau menyuruh kamu untuk menyudahi. Allah menyertaimu. Sepenting pertimbangkan apapun hubungan itu ya, karena kalau hubungan berpasangan kayak gini, pacaran gitu kan, pasti ada tujuan kan. Nah, tujuannya itu sampai menikah gitu. Jangan sampai kamu menyesal setelah menikah gitu loh. Jadi segala sesuatu itu dipertimbangkan. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah, dan melibatkan Tuhan ya. Pasti harus melibatkan Tuhan, karena semua itu kan berkaitan dengan Tuhan. Dan cintailah dia karena Allah. Dia diam-diam mencintamu di sini loh
masih bertahan. Dan di sini loh ada keseriusan menikahi kamu. Dan dia ini kan nanti kartu mengatakan bakal akan kembali gitu loh. Seperti itu ya. Gondes gak menyarankan untuk bertahan, tapi gak menyarankan untuk menyudahi, tetapi yang pasti pertimbangkan kembali hubungan ini, dan kamu untuk bisa mengerti keadaan dia. Intinya seperti itu yang ingin dia bicarakan dan ingin dia lakukan sama kamu, yaitu saat ini untuk menuju ke kehidupan lebih baik dia memfokuskan dirinya pada pekerjaan, karena beban yang dia tanggung jawab itu terlalu berat, dan saat ini dia dalam keadaan guncang untuk kehidupan sendiri. Ibaratnya buat makan sendiri aja nggak sanggup, buat bayar kontrakan sendiri aja nggak sanggup, apalagi dia harus memikirkan cinta. Jadi kayak nggak sempat gitu loh ya. Oke, Sobat Gondes, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap fokus pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apapun yang ada di dunia karena Allah. Jangan terburu-buru, berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Tetap optimis dan bersyukur dalam segala keadaan. Tetap jadi orang baik, jangan jadi orang yang emosional, dan jangan pernah menyesal jadi orang baik ya. Tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umatnya ya, dan berdoa, karena berdoa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Oke, Sobat Gondes, semoga ini bermanfaat. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Oh ya, yang buat ingin personal reading, silakan personal reading ya. Tetap di nomor yang sama seperti di deskripsi atau di video-video biasanya Gondes lampirkan, tapi untuk akhir-akhir ini Gondes jarang melampirkan di video, di deskripsi ya, atau di video yang lain lagi yang lama-lama pasti ada ya. Oke, sahabat Gondes ya, semoga baik-baik saja buat sahabat aku semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Bagaimana kamu bisa mencintai orang lain ya kalau kamu sendiri menjaga kesehatan kamu sendiri, mencintai diri sendiri aja kamu tidak bisa ya kan, seperti itu. Karena kesehatan itu penting sekali ya. Kita mencintai 100.000 kali 1000%, tapi kalau kita nggak sehat buat apa? Seperti itu. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin.